Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Teknik Awatan Objek Biologi. Baik, pada pertemuan ke-11 kali ini nanti kita akan belajar tentang pengamatan jaringan mikroskop di bawah mikroskop dan juga ada tentang mikrometri. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, pada pertemuan ke-11, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, gitu ya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana proses penyusunan ataupun pembuatan preparat mikroskopis. Nah, dari tahapan yang pertama, mengambil sampel sampai preparasi, kemarin sudah dalam tahapan pewarnaan, sudah dalam tahapan mounting, begitu ya, mounting ataupun penutupan jaringan dan juga pemberian label. Nah, selanjutnya adalah tahapan bagaimana kita mengamati preparat mikroskopis yang sudah kita buat seperti itu. Selain itu juga kita akan belajar tentang mikrometri, jadi skala yang digunakan dalam pengukuran jaringan di mikroskop. Seperti itu ya. Oke, baik, saya akan share untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, oke, untuk yang uh, untuk pengamatan jaringan, begitu ya, untuk pengamatan jaringan menggunakan mikroskop, bagian-bagian mikroskop, videonya sudah saya unggah di Elita. Teman-teman bisa cek di sana ya, karena itu sebenarnya materi dasar yang teman-teman sudah harus kuasai, begitu ya, di SMA pun juga sudah diajarkan. Jadi saya hanya mengulang lagi dan sudah diunggah materinya untuk yang pengamatan jaringan dan bagian-bagian mikroskop di Elita. Silakan teman-teman bisa cek. Selanjutnya adalah untuk pengukuran mikroskopis atau kita sebut dengan mikrometri. Oke, jadi apa sih sebenarnya mikrometri gitu ya? Kita yang pertama harus tahu dulu gitu ya bahwa benda yang diamati gitu ya, benda yang diamati menggunakan mikroskop itu dapat diketahui ukurannya dengan menggunakan alat bantu yang kita sebut dengan mikrometer. Nah, mikrometer ini ada jenis mikrometer panggung atau kita sebut dengan mikrometer objektif dan juga ada mikrometer okuler. Gitulah. Teknik dalam pengukuran objek ini di dalam mikroskop itu menggunakan alat yang kita sebut dengan mikrometer dan ilmunya ataupun tekniknya kita sebut dengan mikrometri. Oke, maaf saya pas satu masker dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah mikrometer panggung atau mikrometer objektif ya. Ini umum yang kita gunakan gitu ya. Jadi di sini dia bentuknya terbuat dari kaca benda gitu ya. Terbuat dari kaca benda yang di dalamnya terukir skala dengan ukuran tertentu. Nah, biasanya dalam mikrometer objektif ini dibagi menjadi 10 skala besar yang masing-masing skala itu adalah berukuran 0,1 mm gitu ya. Jadi masing-masing skala besar itu dibagi lagi gitu ya. Jadi tadi ada 10 skala gitu ya dan masing-masing skala ada 0,1 mm. Lah, setiap skala besar tadi kita bagi lagi menjadi 10 skala yang jauh lebih kecil gitu ya. Jadi yang berukurannya adalah 0,01 mikrometer. Nah, objek mikrometer ini berbentuk gelas benda seperti objek gelas yang kita pakai biasanya untuk pengamatan preparat mikroskopis seperti itu, tetapi di tengahnya ini dia kayak ada bulatan gitu ya, bulatan yang berisi skala gitu ya, berisi skala dan dia tanpa angka. Nah, sebanyak skalanya adalah sebanyak 100 gitu ya, seperti tadi 10 skala besar terus di setiap skala besar itu dibagi lagi menjadi 10. Jadi kita di sini ada 100 skala. Jadi mirip seperti penggaris gitu ya, tetapi penggarisnya tersebut ukuran yang sangat kecil, 0,01 mikrometer dan ada di bagian tengah dari objek gelas. Nah, nanti gitu ya skala ini bisa kita tutup dengan cover slip berbentuk bulat. Terus yang kedua adalah mikrometer okuler gitu ya. Dia terbuat dari kaca juga tetapi dia bentuknya seperti filter gitu ya. Untuk diameter mikrometer okuler itu sama dengan lensa okuler mikroskop. Dan dia juga terdapat ukiran skala-skala kecil yang ukurannya belum diketahui
gitu ya. Kalau tadi pada mikrometer panggung gitu ya atau objektif itu kita sudah mengetahui ukurannya, tapi pada mikrometer okuler itu kita belum mengetahui ukurannya. Jadi hanya ada skala-skala tetapi belum diketahui ukurannya. Nah, maka dari itu gitu ya, karena ini belum diketahui, maka kita harus menentukan ataupun mengetahui skala tersebut dengan cara kalibrasi, gitu ya. Kalibrasinya berbarengan ataupun dengan bantuan mikrometer objektif. Nah, oke, untuk yang okuler mikrometer ini atau mikrometer okuler ini dia berbentuk bulat pipih ya, seperti ini, seperti pada gambar, bulat pipih, dan tengahnya terdapat skala yang menyerupai, gitu ya. Skala yang menyerupai penggaris, dia memiliki angka 0, 10, 20, dan sampai 100, gitu ya. Memiliki sampai 100 skala. Nah, satu skala okuler mikrometri itu dia setara dengan 0,01 mm atau 10 mikrometer. Nah, pada perbesaran gitu ya, jenis lensa okuler ini dan merek mikroskop yang berbeda, jarak tiap skala pada objek mikrometer ini akan tampak berbeda. Nah, sehingga objek atau target biologi yang diamati dengan mikroskop yang mempunyai ukuran atau dimensi mikron, ini untuk pengukurannya itu nanti tergantung dengan mikrometer okulernya. Seperti itu ya. Jadi seperti ini contoh kalibrasinya. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini adalah lensa mikrometer okuler gitu ya. Dia ada skalanya 0, 10, 20 sampai 100 gitu ya. Nah, jadi di sini gitu ya, ini bulat, ini yang tengah garis, ini adalah penggarisnya ini. Ini ada skala yang dari 0 sampai 100. Nah, pada mikrometer kaca objek gitu ya, itu nanti akan terdapat garis-garis dengan total panjang, dengan panjang total dari garis pertama hingga garis terakhir adalah 0,01 mm atau setara dengan 10 mikrometer. Gambarnya seperti ini. Ya, ini yang mikrometer objektif. Nah, bagaimana cara kalibrasinya begitu ya? Berarti cara kalibrasinya yang pertama adalah kita memasukkan mikrometer okuler tadi yang bentuknya bulat pipih itu ke dalam tabung lensa okuler yang paling atas ya. Ingat lensa okuler berarti yang paling atas yang paling dekat dengan mata. Nah, setelah itu kita mengatur lensa objektif pada perbesaran lemah ya. Perbesaran lemah 10 kali biasanya ya umumnya untuk mempermudah penghitungan. Terus nanti kita mengatur lensa di bawah meja preparat sehingga posisinya tepat sesuai bidang pandang dan terlihat putih jernih. Setelah diatur begitu, nanti kita meletakkan mikrometer objektif tadi, gitu ya. Jadi yang mikrometer yang bulat pipih ditaruh di lensa okuler, yang mikrometer objektif kita taruh di bawahnya lensa objektif. Jadi kayak kalau kita mau melihatkan biasanya pakai preparat mikroskopi, setelah itu kita ganti dengan mikrometer objektif. Seperti itu ya untuk mengkalibrasi. Nah, kemudian setelah diletakkan, kita memfokuskan bayangan yang terlihat sehingga diperoleh gambaran skala objektif yang jelas. Jadi nanti disesuaikan atau dipodokke gitu ya garisnya. Nanti di sini ada video yang menjelaskan ya. Nanti teman-teman bisa dicek bagaimana proses pengkalibrasiannya. Terus selanjutnya kita memposisikan lensa objektif dengan perbesaran 10 tadi sehingga lurus dengan tabung mikroskop dengan cara memutar revolver. Terus kemudian kita memfokuskan dan mengatur sedemikian rupa sehingga gambaran skala pada lensa objektif itu dan pada lensa okuler itu keduanya menjadi satu garis yang saling berhimpit. Nah, ini dia. Ini ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sampai benar-benar berhimpit atau sama gitu ya, garisnya seperti ini. Nah, jadi setelah itu kita akan menggeser gitu ya, mikrometer objektif ini sehingga salah satu batas, mohon maaf salah ketik ini, salah satu batas skala objektif itu berada sejajar dengan batas skala okuler mikrometer. Nah, selanjutnya kita cari kembali skala
lainnya, gitu, skala lainnya yang sama-sama saling berhimpit ataupun tepat sejajar di antara skala pada okuler mikrometer dengan skala pada objektif mikrometer. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini yang 0 gitu ya, di angka 20. Nah, kita hitung gitu ya, mana yang benar-benar memang berhimpit sama gitu ya. Ternyata untuk pada skala ke-10 itu berhimpit sama dengan yang pada skala 30. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kan 10 okuler, gitu ya, 10 skala okuler itu sama dengan 10 skala objektif. Berarti satu okuler adalah 10 kali 10 mikrometer per 10. Itu kan tadi kan ukurannya mikrometer ya, 10 mikrometer ya per skala ya. Nah, jadinya 100 per 10 sama dengan satu okuler itu setara dengan 10 mikrometer. Gitu ya. Oke, nah sekarang adalah bagaimana cara menentukan ukuran preparat. Nah, tadi kan kita sudah kalibrasi, kita sudah menemukan bahwa nilai dari satu skala okuler, gitu ya, skala okuler itu yang ada di atas itu adalah 10 mikrometer. Nah, ketika teman-teman mau mengukur, oh saya misal dapat tugas untuk mengukur apa ya, otot gitu ya, panjang otot polos seperti itulah. Teman-teman kan yang bawah gitu ya, kan tinggal diganti dengan preparat mikroskopis otot polos gitu kan. Nah, setelah itu kita akan mengukur gitu ya, mengukur loh dari mana ukurannya. Tadi kita sudah mendapatkan satu okuler adalah 10 mikrometer. Nah, setelah tadi kalibrasi begitu ya, hasilnya 10, satu okuler adalah 10 mikrometer. Nah, kita akan melepas mikrometer objektif tadi dari mikroskop yang paling bawah, dan kita akan diganti dengan preparat yang akan kita cari ukurannya. Seperti itu, kita atur posisi, kita sesuaikan gitu ya dari skala ujung begitu, skala ujung sampai ujung panjang dari si sel otot tadi misal. Contohnya otot polos. Nah, bagian tadi yang diukur itu diposisikan sedemikian rupa gitu ya sehingga berhimpit dengan skala okuler mikrometer. Jadi kayak teman-teman ngukur kertas gitu, misal dengan penggaris itu kan dari ujung kertas sampai ujung yang mau diukur kan dipepetin dengan penggaris ya sesuai dari skalanya. Nah, di sana setelah itu kalian menghitung gitu, menghitung skala yang membatasi salah satu sisi objek sampai dengan sisi objek yang berlawanan. Ini ada di gambarnya. Jadi intinya teman-teman mau mengukur, misal contoh ini, saya mau mengukur diameter dari apa sih ini? Diameter dari tutup madu gitu ya. Berarti kan diukur ujung ke ujung. Kelihatan tidak ini? Ya, diukur dari ujung ke ujung. Oh, ini berapa senti? Kalau ini kan karena sudah ada ukurannya atau sudah ada skalanya. Jadi ini berapa senti? Oh, ternyata ini adalah 3 senti gitu ya, diameter dari tutup madu ini 3 senti. Nah, sama halnya ketika teman-teman mengukur tadi sel otot polos tadi gitu ya, dari ujung ke ujung itu dapat berapa skala gitu ya, dapat berapa skala. Nah, nanti besarnya ukuran objek itu berarti berapa jumlah skala okuler mikrometernya dikali ukuran satu skalanya gitu ya, ukuran satu skala okuler mikrometer dari hasil kalibrasi perbesaran tadi. Seperti itu. Nah, ini contohnya ini dengan perbesaran 10 kali gitu ya. Ini contohnya adalah tebal daun ya, tebal daun. Di sini bisa teman-teman lihat ukuran dari skala pertama sampai skala terakhir dari ujung ke ujung daun itu ada 50 okuler. Nah, sehingga tadi kan kita sudah menemukan ya bahwa satu skala okuler itu adalah 10 mikrometer, jadi tinggal dikalikan saja 50 kali 10 mikrometer. Berarti ketebalan daunnya ini adalah 500 mikrometer. Seperti itu ya. Oke, ketika nanti kita pengen gitu ya menghendaki ukuran objek dengan perbesaran yang lebih banyak, semua langkah kalibrasi ini menentukan ukuran sama dengan di atas. Hanya saja kita menggunakan perbesaran skala 10 gitu ya pada skala okuler dan 100 pada skala objektif dan lain-lain. Jadi ini tinggal dikalikan saja gitu ya. Jadi, oh iya, terus untuk misal kita pengukuran jaringan tertentu, pengukuran organ tertentu, itu nanti biasanya difokuskan menggunakan satu
mikroskop saja yang memang dia sudah dikalibrasi ukurannya. Karena untuk satu mikroskop walaupun dia sama mereknya, itu bisa saja hasil kalibrasinya berbeda. Seperti itu. Oke, ini saya juga sudah menyantumkan video dan sudah saya unggah juga di Elita apa namanya cara pengukuran preparat mikroskopis yang live di mikroskop gitu ya. Nanti teman-teman silahkan bisa dicek di apa namanya bisa dicek di Elita untuk videonya penjelasan yang lebih lengkap dan lebih banyak gitu ya. Misal dengan perbesaran berapa begitu dari pengukuran ini. Oke. Uh, Mungkin cukup dari saya untuk materi mikrometri kita hari ini. Silahkan ketika ada ke diskusi ataupun ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan via forum diskusi Elita. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.